Halo rekan-rekan mahasiswa hukum dan para pembelajar sejati. Selamat datang di materi eksplanasi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik krusial dalam ranah pendidikan kewarganegaraan, yaitu unsur identitas nasional, spesifiknya mengenai lambang negara kita, Garuda Pancasila. Eksplanasi ini disusun langsung oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum ALS loh. Dan ingat ya, ini bukan sekedar bahas gambar burung yang sering kita lihat menempel di dinding kelas. Enggak, kita bakal benar-benar menganalisis, mengkaji lebih dalam, dan menelaah teori-teori para ahli serta sarjana hukum di baliknya. Nah, perlu ditekankan sejak awal, pembahasan kita ini dirancang khusus sebagai media pengajaran akademik resmi yang bisa kalian akses secara online. Jadi ini ditujukan untuk menjadi referensi utama yang solid buat kalian para mahasiswa hukum. Kita di sini mau mengangkat standar diskursus intelektualnya nih, menggabungkan teori filosofis yang mendalam dengan kepastian hukum yang real. Oke, untuk silabusnya, kita punya 6 poin utama hari ini. Kita akan mulai dari hakikat identitas nasional, lalu masuk ke dasar hukum Garuda Pancasila, makna filosofisnya, sejarah dan pandangan ahli, daftar pustaka, dan terakhir pastinya ditutup dengan refleksi serta pertanyaan kritis. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, hakikat identitas nasional. Kita akan bergerak dari konsep yang abstrak menuju sesuatu yang sangat konkret. Kalau kita cek di Oxford Dictionary, kata nasional itu berarti sesuatu yang terhubung, dimiliki, atau didukung secara kolektif oleh suatu bangsa. Terus kalau di KBBI, sifatnya adalah kebangsaan. Nah, kalau digabung dengan kata identitas, di literatur kewarganegaraan kita, maknanya merujuk pada ciri-ciri, perasaan, dan keyakinan kuat yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi intinya, identitas nasional itu bukan sekedar label tempelan ya. Ini ibarat merek dagang nasional yang digerakkan oleh negara, sebuah karakter publik yang bikin bangsa kita gampang dikenali secara internasional. Ini adalah pijakan awal analisis kita. Lanjut ke bagian kedua, dasar hukum Garuda Pancasila. Di sini kita masuk ke kerangka yuridisnya. Sebagai mahasiswa hukum, kalian pasti tahu dong kalau segala sesuatu butuh koordinat, jurisprudensi. Nah, kebanggaan nasional kita ini punya dasar yang sangat kuat. Di satu sisi, ada amanat konstitusional di UUD 1945 pasal 36A. Di situ tegas banget diamanatkan. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Titik. Itu norma dasarnya. Tapi konstitusi kan butuh penjabaran operasional ya. Makanya aturan ini dijabarkan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, tepatnya mulai pasal 46 sampai 57. Undang-undang inilah regulasi statutoria yang mendetail. Di situ diatur semuanya, dari bentuknya, tata cara pakainya, sampai tentu saja larangan dan sanksi pidananya kalau ada yang berani merendahkan lambang negara kita. Ini memastikan simbol negara terkunci erat di tata hukum kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, makna filosofis lambang negara. Mari kita lakukan dekonstruksi simbolnya secara perlahan. Pernah nggak kalian benar-benar membongkar anatomi sang Garuda secara sistematis? Coba kita lihat. Pertama, burung Garuda itu sendiri. Ini bukan sembarang burung, tapi makhluk mitologi yang merepresentasikan kekuatan, keberanian absolut, dan ketahanan pelindung. Wujud negara kita yang berdiri kokoh. Kedua, ada perisai di dadanya. Perisainya berbentuk jantung loh, dan di situ termuat garis khatulistiwa, serta 5 ruang konstitusional yang mendiktekan 5 sila Pancasila kita. Dan yang ketiga, coba perhatikan pita yang dicengkeram erat itu. Ini bukan hiasan. Pita ini menampilkan semboyan Jawa kuno kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang fungsinya sangat vital, menjaga persatuan di tengah segala keberagaman bangsa kita. Nah, ini ada detail filosofis yang lumayan mind-blowing. Beberapa kajian akademik membahas tafsir dekonstruktif tentang metafora sayap kiri Garuda yang seolah patah. Ini sebenarnya melambangkan sebuah peringatan konstitusional yang amat mendalam, bahwa kekuasaan itu mutlak tidak boleh disalahgunakan. Ini tuh ibarat alegori visual tentang check and balances. Negara harus selalu menjaga keseimbangan kekuasaannya supaya nggak jatuh ke tangan tiranisme. Mendalam banget kan? Bergeser ke bagian keempat, sejarah dan pandangan ahli. Kita akan lihat asal-usul historis dan perspektif akademiknya. Ada satu kutipan luar biasa dari ahli kewarganegaraan Winata Putra di tahun 2008. Beliau berargumen kalau semboyan kuno Bhinneka Tunggal Ika itu sejatinya bukanlah konsep yang kuno atau tertinggal. Justru, ini adalah bentuk awal dari apa yang di dunia akademis modern disebut sebagai generic multiculturalism. Artinya apa? Artinya, lambang negara kita ini sejak awal tahun 1950 sudah mengantisipasi cara mengelola keberagaman secara yuridis dan sosiologis
yang mengikat keragaman menjadi satu identitas politik berdaulat di panggung global. Kalau kita telusuri garis waktu historis pembuatannya, semuanya bermula dari lahirnya sang perancang utama, yaitu Sultan Hamid II asal Pontianak pada 12 Juli 1913. Dari tangan beliau, lewat berbagai masukan, desain lambang negara ini akhirnya disetujui secara legal oleh Presiden Soekarno pada 10 Februari 1950. Dan perhatikan momen penting ini, cuma selang sehari, tepat di 11 Februari 1950, lambang ini langsung diresmikan pemakaiannya secara sah di dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Proses kilat tapi solid ini benar-benar membuktikan legitimasi legal dan konsensus politik di masa itu. Masuk ke bagian kelima, daftar pustaka akademik hukum. Ini adalah referensi dan kompilasi sumber yang kita gunakan. Sebagai tulang punggung eksplanasi kita hari ini, tim penyusun ALS nggak sembarangan ambil referensi ya. Kita menggunakan literatur terkemuka dari Pendidikan Kewarganegaraan karya Kailan tahun 2007, lalu tinjauan sosiologi politik soal generic multiculturalism dari Winata Putra tahun 2008, dan tentu saja pedoman absolut kita UUD NRI 1945 serta UU nomor 24 tahun 2009. Kenapa kalian perlu tahu rujukan ini? Ya biar kalian yakin kalau eksplanasi akademik online ini sifatnya sangat ketat dan pastinya bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, refleksi dan pertanyaan kritis. Kita akan pakai pendekatan Sokratik di sini. Tujuan puncak dari semua analisis teoretis dan yuridis yang baru aja kita bedah tadi sebenarnya menuntut penerapan di dunia nyata. Memahami esensi formal identitas nasional ini tuh diwajibkan buat kalian, bukan supaya kalian cuma bisa hafal pasif, tapi supaya kalian bertransformasi menjadi smart and good citizen, warga negara cerdas yang patuh hukum, tapi juga kritis secara aktif, melindungi kehormatan bangsanya, baik di ranah domestik maupun global. Sebagai penutup eksplanasi akademik online kita, saya mau meninggalkan sebuah pertanyaan analisis kasus yang cukup berbobot buat kalian renungkan. Jika suatu bangsa sedang mengalami krisis identitas multidimensional, langkah yuridis apa sih yang secara strategis harus diambil? Dan berdasarkan hukum positif kita saat ini, bagaimana konsekuensi hukumnya jika lambang negara Garuda Pancasila itu justru tidak dihormati atau malah direndahkan oleh warga negaranya sendiri? Coba kalian pikirkan matang-matang, analisis ini pasti bakal mengasah intuisi hukum kalian. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pemaparan dari tim ALS hari ini. Teruslah menggali, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di pembahasan kajian hukum kita yang selanjutnya.